Kita bisa membuat beberapa macam operating system di dalam satu router OS Mikrotik. Nah, bagi Anda yang penasaran silahkan tonton terus video ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Kernel Base Virtual Machine atau yang biasa kita sebut KVM merupakan sebuah package di dalam router Mikrotik di mana fitur dari package ini kita bisa membuat beberapa macam operating system di dalam satu router OS Mikrotik. KVM ini hanya bisa kita jalankan di perangkat router Mikrotik dengan arsitektur x86 dan juga tentunya si perangkat sudah mendukung yang namanya CPU virtualisasi. Awal mulanya fitur virtualisasi pada router Mikrotik itu hadir dengan nama XEN. Namun untuk saat ini untuk menjalankan fitur virtualisasi di router Mikrotik kita bisa menggunakan fitur yang namanya adalah KVM. Itu untuk perangkat router Mikrotik dengan arsitektur x86 dan juga untuk perangkat router board Mikrotik kita bisa memanfaatkan yang namanya fitur Meta Router. KVM ini hadir sejak router OS versi 4.3. Oke, jika dilihat pada gambar di samping saya ini, kebetulan saya menggunakan perangkat microbit. Jadi perangkat microbit ini basisnya adalah x86. Di mana di perangkat microbit ini menggunakan operating system router OS dan juga akan kita install yang namanya fitur KVM atau package KVM. Sehingga dengan router OS dan KVM ini di dalam satu perangkat microbit tersebut kita bisa membuat beberapa macam virtual router OS atau virtual operating system yang lainnya. Syarat untuk menggunakan fitur KVM pada router OS yang pertama, Anda membutuhkan router Mikrotik dengan arsitektur x86. Sebagai contoh, perangkat yang saya gunakan di samping ini adalah perangkat microbit. Anda bisa menggunakan microbit Dinara atau microbit Ainos. Atau Anda juga bisa menggunakan PC router yang Anda install router OS Mikrotik. Nomor 2, untuk menjalankan fitur KVM ini maka Anda perlu mengaktifkan CPU virtualisasi yang ada pada board perangkat Anda. Kalau Anda menggunakan Intel, Anda bisa gunakan Intel VTX. Kalau Anda menggunakan AMD, Anda bisa menggunakan fitur AMD V atau AMD Virtualization. Kemudian nomor 3, KVM ini bisa dijalankan setelah Anda mengaktifkan atau menginstal package tambahan yaitu KVM. Sehingga ketika kita memiliki router Mikrotik atau PC router x86, kita install router OS di dalamnya, kita perlu menambahkan yang namanya package KVM atau package tambahan. Setiap guest ini adalah operating system yang kita install di dalam router OS Mikrotik. Itu membutuhkan paling tidak 16 MB RAM dan juga penyimpanan yang cukup untuk file image-nya. Nah, setelah file image ini dibuat dan sudah berjalan, maka kita tidak bisa melakukan editing terhadap file image yang ada. Jadi kita tidak bisa menambah atau kita tidak bisa mengeditnya file image-nya. Sehingga Anda perlu melakukan kalkulasi terlebih dahulu. Kebutuhannya untuk apa, kebutuhannya seperti apa, seperti itu. Untuk contoh implementasinya dari KVM ini, sebagai contoh misalnya kita bisa membuat layanan virtual router OS untuk klien kita. Sehingga sisi klien tersebut kita berikan layanan virtual router OS, di mana si klien tersebut bisa memberikan manajemen yang berbeda pada router OS-nya atau pada virtual router OS-nya, sehingga konfigurasi yang ada pada virtual router OS ini tidak akan mengganggu konfigurasi yang ada pada router core-nya atau router host-nya. Atau contoh yang lainnya, kita bisa membuat virtual router OS di mana di dalam virtual router OS tersebut hanya akan menjalankan satu service saja. Sebagai contoh misalnya kita buat virtual router OS di mana di dalamnya nanti akan kita install radio server.
atau kita install router OS virtual di mana nanti di dalamnya kita akan menggunakan dedut untuk monitoring jaringan, dedut server. Atau kita juga bisa install operating system yang lainnya, sebagai contoh misalnya adalah Ubuntu server. Kemudian di dalam Ubuntu server tersebut kita nanti akan install yang namanya aplikasi-aplikasi penunjang jaringan seperti web server atau Squid proxy. Untuk menjalankan fitur atau package KVM pada router OS x86, yang pertama di sini Anda membutuhkan yang namanya adalah package KVM-nya. Nah, package KVM ini bisa didapatkan di mana? Anda bisa dapatkan di website mikrotik.com kemudian software. Jadi di situ Anda bisa download extra package, di mana di dalam extra package tersebut terdapat yang namanya package KVM. Nah, package tersebut Anda bisa drag and drop ke router, kemudian Anda bisa lakukan reboot. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah melakukan install package KVM. Jadi ini adalah router saya. Kemudian kalau kita cek di sistem package, di sini saya sudah menginstal yang namanya package KVM. Dan satu catatan tambahan, ketika Anda ingin menginstal package tambahan atau package ekstra, pastikan versinya itu sama dengan versi router OS yang Anda gunakan. Kenapa? Kalau versinya berbeda, maka package tersebut tidak akan bisa diinstal pada router Anda. Jadi pastikan versi ini KVM dan versi router OS-nya ini sama. Nah, setelah Anda berhasil menginstal package KVM seperti tempat saya ini, maka nanti di sini akan muncul yang namanya menu KVM. Jadi untuk membuat image, untuk membuat KVM virtualisasi itu nanti akan kita lakukan di dalam menu KVM ini. Namun sebelum kita mengkonfigurasi KVM di sini, kita akan buatkan yang namanya virtual interface terlebih dahulu. Jadi fungsi dari virtual interface ini untuk menjembatani antara router mikrotik fisik dengan router virtual yang kita buat. Nah, di contoh kasus kali ini, kita akan membuat yang namanya virtual router OS. Jadi yang pertama di sini saya akan membuat virtual interface-nya terlebih dahulu. Jadi kita bisa lakukan di menu interface, kemudian kita add di sini, kemudian virtual ethernet. Jadi di sini kita bisa buat dua virtual interface. Jadi di dalam satu router mikrotik, router virtual mikrotik nanti di dalamnya akan terdapat dua virtual interface, virtual ethernet. Jadi satu interface yang digunakan untuk ke WAN dan satu interface nanti yang mengarah ke LAN, yang mengarah ke kliennya. Nah, sebagai contoh, di sini adalah interface yang mengarah ke WAN. Jadi kita bisa tulis misalnya ROS1 WAN. Jadi kita akan coba buat virtual router mikrotik. Kemudian jika sudah seperti ini, kita buat satu interface lagi. Interface virtual, kemudian katakanlah ROS1 LAN. Jadi ROS1 WAN ini untuk virtual interface yang mengarah ke WAN. ROS1 LAN ini adalah virtual interface yang mengarah ke LAN. Nah, untuk langkah selanjutnya setelah Anda membuat virtual interface, maka Anda bisa buat yang namanya bridge. Jadi di bridge ini nantinya Anda akan membuat bridge KVM dan juga bridge untuk LAN. Jadi bridge KVM ini berfungsi ketika apa? Ketika nanti Anda memiliki banyak virtual operating system, kemudian interface WAN dari virtual operating system itu nanti akan dimasukkan ke dalam bridge KVM. Jadi bridge KVM ini nanti dia akan berfungsi sebagai gateway-nya. Jadi kita coba buat dulu untuk bridge KVM seperti ini. Kemudian untuk interface virtual yang mengarah ke lokal, maka kita juga perlu lakukan bridge dengan interface fisik si router. Sebagai contoh misalnya kita akan buat bridge ROS1. Kemudian bridge ROS1 ini nanti isinya adalah virtual interface yang mengarah ke LAN dan juga interface fisik yang mengarah ke LAN. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita coba buat port. Tambahkan portnya. Jadi untuk yang bridge KVM,
ini kita bisa isikan yang ini tadi, interface ROS 1 1. Seperti ini. Jadi nanti kalau terdapat banyak interface virtual, interface router OS virtual, maka Anda bisa isikan ke bridge KVM untuk yang ke WAN, interface yang WAN. Sedangkan untuk interface yang ke lokal, jadi di sini bridge-nya kita ganti ke bridge router OS 1. Kemudian di sini kita arahkan ROS 1 LAN, jadi ini interface virtual yang mengarah ke lokal. Kita bisa oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi, yaitu interface fisik yang mengarah ke lokal. Sebagai contoh di sini untuk bridge ROS 1 kita akan arahkan ke Ether 8 sebagai contoh. Kemudian kita bisa apply, kemudian kita bisa lakukan oke. Setelah kita berhasil membuat virtual Ethernet dan kita sudah berhasil menambahkannya ke dalam bridge, maka langkah selanjutnya kita bisa melakukan konfigurasi di menu KVM. Jadi sekarang kita bisa mulai masuk ke dalam konfigurasi KVM. Nah, langkah pertama di sini yang perlu dilakukan adalah kita perlu membuat yang namanya image terlebih dahulu. Jadi untuk membuat image router OS-nya, kita bisa klik di sini, ada Make Router OS Image. Kemudian kita bisa klik. Nah, di sini image-nya katakanlah ROS1.image. Kemudian untuk file size-nya, untuk storage-nya si router ROS1 ini, kita bisa sesuaikan. Katakanlah kita membutuhkan 128 MB. Kemudian jika sudah, kita bisa start. Nah, kita bisa tunggu nanti sampai statusnya ini finish. Dan kita juga bisa cek di dalam file list si router, maka nanti akan terdapat satu file image yang bernama adalah ros1.image dengan size-nya adalah 128 MB seperti yang sudah kita buat. Namun ini belum bisa kita gunakan. Kita tunggu nanti sampai status di sini adalah finish. Nah, nanti kalau statusnya sudah finish seperti yang teman-teman lihat di sini, maka kita bisa menggunakan file image ini. Jadi ini bisa kita close, ini juga bisa kita close terlebih dahulu. Jadi kita sudah memiliki file image-nya, maka langkah selanjutnya kita akan coba membuat KVM. Kita akan coba membuat virtual router OS Mikrotik. Jadi kita klik add. Kemudian untuk KVM-nya di sini kita bisa berikan nama misalnya adalah ROS1. Kemudian di sini kita bisa isikan CPU core-nya atau core CPU-nya itu mau berapa. Sebagai contoh di sini saya hanya membutuhkan router OS virtual, maka untuk core CPU-nya saya isikan kecil saja, satu saja default-nya. Nah, kemudian untuk RAM-nya atau memorinya di sini saya katakanlah menggunakan 128 MB untuk RAM-nya. Kemudian untuk disk-nya, jadi disk-nya di sini kita bisa pilih disk HDA. Kemudian di sini kita bisa ketikkan file nama file image yang sebelumnya sudah kita buat tadi, yang sebelumnya sudah kita create. Namanya adalah ros1.img. Kita coba pastikan namanya sama, ros1.img dan ros1.img. Setelah itu kita bisa apply. Kemudian oke. Jadi di sini nanti akan muncul satu virtual router Mikrotik, router OS Mikrotik, yaitu namanya adalah ROS1. Nah, di sini statusnya masih stop. Jadi sebelum kita menjalankannya, kita akan coba tambahkan virtual interface untuk virtual router OS ini. Jadi kita tambahkan di tab KVM interface di sini. Kita akan coba tambahkan, klik plus. Kemudian untuk virtual mesinnya kita sesuaikan, karena tadi kita baru buat satu, yaitu adalah ROS1. Nah, interface-nya ini Anda bisa buat dinamik atau Anda bisa buat statik. Namun di contoh kasus kali ini saya akan menggunakan yang statik.
Kenapa? Karena tadi di awal kita sudah membuat interface virtual Ethernet. Jadi untuk interface-nya tadi di sini ada dua, ROS1 WAN dan ROS1 LAN. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi untuk ROS1 interface type-nya nanti adalah static. Kemudian untuk static interface-nya karena di sini kita sudah tambahkan yang WAN, di sini kita tambahkan yang LAN. Seperti ini. Jadi nanti di router akan ada dua interface. Ini dia. Yang satu adalah ROS1 WAN, ini untuk yang ke dalam bridge KVM tadi, dan di sini adalah ROS1 LAN yang akan kita bridge atau yang sudah kita bridge dengan interface fisik si routernya. Setelah itu kita bisa close untuk menu ini, untuk virtual interface ini, kemudian kita balik lagi ke dalam tab KVM. Jadi seperti tadi statusnya masih sama, stop. Kemudian kita akan coba jalankan ROS1 ini, atau kita akan jalankan virtual router OS ini. Namun untuk menjalankannya, di sini tidak disediakan tombol start. Nah, untuk versi 6484 ini, di sini tidak disediakan tombol start. Sehingga untuk menjalankannya, kita bisa gunakan yang namanya terminal. Jadi kita bisa open new terminal di sini. Kemudian untuk menjalankannya, kita bisa ketikkan untuk menunya adalah KVM, kemudian start, kemudian kita bisa isikan ROS1 seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, kita bisa tunggu prosesnya nanti sampai di sini adalah running. Jadi kita tunggu dulu prosesnya. Setelah prosesnya running, kita akan coba lakukan remote. Nah, di sini prosesnya sudah running, statusnya sudah running. Kita akan coba remote. Nah, untuk melakukan remote di sini ada beberapa macam cara yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama kita bisa melakukan konsol ke ROS1 ini. Caranya gimana? Caranya kita klik ini tadi, ROS1, seperti ini. Kemudian kita klik konsol di sini. Jadi kita bisa remote by console ke virtual router OS. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini untuk username dan passwordnya, admin passwordnya kosong. Dan juga di sini ketika kita membuat virtual router OS Mikrotik, maka untuk sistem lisensinya dan level pada router OS-nya itu nanti akan sama dengan hostnya atau akan sama dengan main routernya. Kalau kita lihat di sini kita bisa katakanlah sistem lisensi print. Kemudian di sini kita juga bisa lihat di dalam menu sistem lisensi. Jadi lisensi pada main router dan lisensi pada router OS virtual itu sama untuk software ID dan lisensi levelnya. Sehingga kedepannya nanti kita bisa manfaatkan router virtual ini untuk berbagai macam kebutuhan. Bisa kita buatkan untuk klien kita, virtual router untuk klien kita, atau bisa kita install Dedut server atau Radius server, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, untuk tahap pengujiannya, kita akan coba lakukan remote router virtual kita tadi dari interface Ether 8. Jadi interface Ether 8 ini adalah interface yang mengarah ke lokal, yang mengarah ke LAN. Nah, kita akan coba pindahkan dulu Ethernetnya. Di sini awalnya Ether 1, kita pindahkan ke Ether 8. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita akan coba lakukan remote router virtual di dalam perangkat microbit ini menggunakan Winbox. Kita akan coba remote. Di sini untuk router virtualnya adalah yang perangkat yang ini. Jadi kita bisa coba lakukan remote. Di sini connect, kita remote menggunakan Winbox. Dan di router virtual ini tentunya kita bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan si kliennya. Misalnya kita bisa gunakan hotspot, kita bisa manfaatkan firewall filter, kita bisa manfaatkan QoS atau yang lain-lain. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing.
Jadi itu tadi implementasi ketika kita membuat virtual router OS Mikrotik di dalam router OS Mikrotik. Nah, untuk pengujian yang selanjutnya, di sini saya akan coba membuat virtualisasi Ubuntu server. Jadi Ubuntu server ini nanti akan berada di bawah router OS Mikrotik. Jadi langkah pertama yang Anda perlu siapkan di sini Anda perlu file ISO dari Ubuntu server. Anda bisa downloadnya dari website Ubuntu server atau yang lainnya. Setelah Anda mendownload, kemudian Anda bisa pindahkan file ISO tersebut ke dalam router Mikrotik yang Anda gunakan, router x86 yang Anda gunakan. Anda bisa lakukan drag and drop dari laptop ke router, atau Anda juga bisa menggunakan FTP. Nah, jika hal tersebut sudah Anda lakukan, di sini saya kebetulan sudah memindahkan file ISO Ubuntu server ke dalam router Mikrotik. Jadi di sini kalau kita lihat di dalam file list router ada yang namanya Ubuntu server ISO. Kemudian langkah selanjutnya setelah Anda mendapatkan dan Anda memindahkan file ISO tersebut ke dalam router Mikrotik, maka langkah selanjutnya Anda bisa masuk lagi ke dalam menu KVM. Kemudian hal yang Anda lakukan selanjutnya adalah membuat file image dari Ubuntu server tersebut. Nah, di sini kebetulan saya juga menggunakan yang namanya storage tambahan. Jadi di sini kalau kita lihat di sistem disk, saya menggunakan storage tambahan sebesar 300 GB. Nah, supaya file image tersebut bisa masuk ke dalam disk 1, sistem disk 1 ini tadi, maka di sini kita perlu menuliskan seperti ini. Disk 1, kemudian image-nya apa? Image yang akan kita buat misalnya ubuntu server.img seperti ini. Kemudian untuk ukuran file image-nya Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Bisa 1 GB, bisa 2 GB, atau terserah Anda. Tergantung kebutuhan Anda. Nah, kebetulan untuk file image dari Ubuntu server saya sebelumnya sudah membuat. Jadi kalau kita lihat di dalam file list, jadi kita sudah membuatnya di sini. Ubuntu server, di sini saya beri nama Ubuntu test. Dan image Ubuntu test ini berada di dalam disk 1. Jadi Anda bisa sesuaikan. Kalau Anda memiliki storage tambahan, Anda bisa tambahkan ini. Disk 1 ini. Tapi kalau Anda tidak menggunakan storage tambahan, Anda bisa langsung seperti ini. Dan file size-nya Anda sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah file image-nya Anda buat, dan juga prosesnya sudah finish seperti yang sebelumnya kita buat pada router OS tadi, maka langkah selanjutnya kita bisa buat KVM-nya. Jadi untuk KVM-nya di sini kita bisa close dulu ini. Kita sampingkan dulu file list-nya. Tidak usah di-close. Kemudian kita buat KVM. Kita tambahkan KVM baru. Sebagai contoh, KVM-nya kita beri nama Ubuntu server seperti ini. Kemudian untuk CPU-nya katakanlah kita hanya menggunakan 1 core CPU saja. Kemudian untuk RAM-nya kita bisa besarkan lagi misalnya 1 GB. Kemudian untuk disk image, jadi di sini kita akan menggunakan ISO. Jadi disk image-nya di sini kita pilih yang CD-ROM. Kemudian di kolom selanjutnya kita bisa copy paste saja. Jadi di sini kita klik ini, kita copy, kita paste ke sini. Kemudian kita juga buat lagi 1 disk image untuk yang image yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu Ubuntu test. Jadi di sini kita copy saja. Kemudian kita paste di sini. Kemudian karena Ubuntu ini dia tidak support konsol, maka kita bisa manfaatkan yang namanya fitur VNC. Jadi VNC atau Virtual Network Computing ini berfungsi untuk melakukan remote
terhadap perangkat komputer lain yang masih dalam satu jaringan. Jadi kita bisa manfaatkan fitur VNC di sini untuk melakukan remote terhadap Ubuntu server kita. Nah, untuk VNC servernya kita bisa biarkan default. Jadi kalau kita isikan 0.0.0.0 ini artinya adalah semua IP address yang ada di router itu bisa kita gunakan untuk remote VNC. Kemudian untuk portnya, jadi default port dari VNC itu ada 5900. Jadi untuk VNC server display di sini katakanlah kita isikan 3. Jadi ini untuk ekornya. Jadi kalau kita isikan 3, berarti nanti ketika kita akan menggunakan VNC, maka port yang kita gunakan adalah 5903. Setelah itu kita bisa apply, kita bisa OK. Untuk menjalankannya Ubuntu server ini, kita juga sama bisa menggunakan new terminal. Jadi kita bisa klik new terminal. Di sini kita ketikkan perintah kvm, kemudian start, kemudian kvm-nya adalah Ubuntu server seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Kita tunggu prosesnya di sini sampai running. Nah, jika sudah running seperti ini, maka langkah selanjutnya kita bisa coba remote menggunakan VNC di port 5903. Jadi bagi teman-teman yang belum menginstal VNC, Anda bisa install dulu, Anda bisa download dulu VNC di website resminya, kemudian Anda install. Setelah Anda berhasil install, maka kita coba buka aplikasi VNC-nya. Kita coba buka aplikasi VNC. Nah, ini dia. Nah, untuk meremotnya, di sini kita bisa coba cari tahu IP si routernya dulu. IP si router adalah 172.16.1.1. Maka di VNC kita juga akan menggunakan IP 172.16.1.1. Kemudian portnya adalah 5903. Jika sudah, kita bisa lakukan enter. Nah, kita bisa klik continue. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dari Ubuntu yang kita buat. Ubuntu virtual yang kita buat. Jadi Ubuntu ini nanti Anda bisa lakukan instalasi Ubuntu seperti pada umumnya. Setelah Ubuntu berhasil Anda install, maka Anda bisa fungsikan Ubuntu ini sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalnya Anda buat web server dengan Ubuntu server ini, atau Anda buat proxy dengan Ubuntu ini. Silakan Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda masing-masing. Kemudian untuk membuat virtual interface pada Ubuntu server ini caranya sama seperti yang tadi. Jadi Anda bisa klik ke dalam menu KVM, kemudian Anda klik interface, kemudian Anda add. Untuk KVM Ubuntu, nanti interface-nya mau Anda gunakan dinamik atau mau Anda gunakan statik. Terserah Anda. Anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Untuk cara konfigurasinya seperti ketika kita membuat router OS di awal tadi. Oke guys, jadi seperti itu tadi contoh implementasi dari fitur KVM yang ada pada router OS Mikrotik. Jadi konfigurasinya cukup sederhana, cukup mudah, dan juga konfigurasinya ini hampir sama dengan konfigurasi virtualisasi pada umumnya. Untuk kesimpulan dari fitur KVM ini, yang pertama, ketika Anda ingin menjalankan fitur ini, maka pastikan Anda memiliki perangkat dengan resource yang cukup tinggi. Kenapa? Karena di dalam perangkat tersebut nanti Anda akan menjalankan beberapa virtual operating system. Kemudian pastikan juga di perangkat yang Anda gunakan untuk space resource-nya itu masih cukup memadai untuk menjalankan virtual operating system. Kemudian yang kedua, pastikan perangkat x86 yang Anda gunakan itu sudah mendukung yang namanya teknologi virtualisasi seperti Intel VTX atau AMD V. Kemudian yang ketiga, untuk menghubungkan interface fisik dan juga interface virtual pada operating system virtual yang sudah dibuat, maka kita bisa manfaatkan fitur bridge sebagai contoh yang sudah kita lakukan tadi.
kita bisa bridge untuk interface yang mengarah ke lokal, katakanlah tadi Ether 8, dan juga interface virtual LAN. Untuk fitur KVM ini sebenarnya virtual operating system yang bisa kita buat itu tidak hanya virtual operating system Mikrotik saja, tetapi untuk operating system yang lainnya juga bisa kita buat. Sebagai contoh yang sudah kita lakukan tadi adalah virtual Ubuntu server di dalam router OS Mikrotik. Terima kasih sudah menonton video kami. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki ide video atau Anda memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar di bawah video ini. Dan silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Mikrotik tutorial selanjutnya.